Kita sering kali berjalan di muka bumi ini dengan punggung yang berat. Bukan karena membawa batu, tapi karena memanggul siapa saya yang terlalu banyak. Cobalah sejenak kita perhatikan betapa lelahnya pikiran kita mempertahankan citra diri. Kita mati-matian menjaga gelar, jabatan, status sosial, bahkan jumlah pengikut di media sosial. Dalam psikologi modern, kita menyebut ini sebagai form identity, identitas bentuk. Ini adalah topeng yang kita pakai. Saya si A, manajer sukses, atau saya si B, orang yang selalu disakiti. Padahal jika kita bedah menggunakan pisau neuroscience, beban identitas inilah yang seringkali mengaktifkan default mode network, DMN, di otak kita secara berlebihan. DMN adalah sirkuit otak yang sibuk mengurus cerita tentang saya, masa lalu, dan kecemasan masa depan. Riset dari Harvard University oleh Matthew Killingsworth dan Daniel Gilbert dalam jurnal Science 2010 yang bertajuk A Wandering Mind is an Unhappy Mind menunjukkan bukti ilmiah yang telak. Semakin pikiran kita mengelana mengurusi narasi diri dan tidak hadir di masa kini, semakin tidak bahagia kita. Kebahagiaan ternyata bukan terletak pada apa status kita, tapi pada seberapa hadir kesadaran kita saat ini. Mari kita tarik napas sejenak dan menyelami kearifan leluhur kita. Orang Jawa punya istilah luhur yang disebut sangkan paraning dumadi. Untuk memahami dari mana kita berasal dan kemana kita kembali, kita harus berani melakukan laku ngruwat atau membersihkan diri dari tempelan-tempelan duniawi tadi. Bayangkan sebuah papan tulis yang penuh coretan kapur, nama Anda, gelar Anda, kepedihan masa lalu Anda, kebanggaan Anda. Sekarang, bayangkan kita menghapus semuanya bersih, tanpa nama, tanpa jabatan, tanpa sejarah. Apa yang tersisa? Apakah Anda hilang? Tidak. Yang tersisa adalah rasa. Yang tersisa adalah kesadaran murni bahwa saya ada. Inilah yang disebut sebagai essence identity atau identitas esensi. Dalam tasawuf Islam, ini menyentuh ranah fitrah atau kembali ke qalb yang bening, tempat di mana Tuhan meniupkan ruhnya. Ketika kita menanggalkan atribut ego, kita sedang mempraktikkan esensi dari La ilaha illallah, meniadakan segala Tuhan-Tuhan kecil, ego, jabatan, harta, dan hanya menyisakan keberadaan yang hak. Menariknya, sains modern kini mengonfirmasi praktik spiritual tua ini. Ketika kita masuk ke fase deep E atau kesadaran murni ini, di mana kita hanya mengamati tanpa menghakimi, aktivitas amigdala, pusat rasa takut di otak, menurun drastis. Kita masuk ke gelombang otak alfa atau theta yang tenang. Inilah kondisi heneng, diam, yang melahirkan wening, jernih. Jadi saudaraku, penderitaan seringkali muncul bukan karena situasi hidup kita, melainkan karena kita terlalu erat memeluk definisi diri. Kita tersinggung karena jabatan saya diremehkan. Kita sedih karena cerita hidup saya tidak sesuai harapan. Cobalah sesekali letakkan baju identitas itu. Jadilah saksi bagi kehidupan. Hiduplah dengan satu kaki berpijak pada syariat dunia. Bekerja, berkarya, berkeluarga. Namun kaki batin berpijak kuat pada kesadaran ilahiyah. Seperti wayang yang dimainkan dalang, ia bergerak lincah, bertarung hebat, tapi ia sadar bahwa hidupnya bukan miliknya sendiri, melainkan hembusan napas sang dalang. Mari kita kurangi thinking, berpikir obsesif, dan perbanyak being menjadi sadar. Di sanalah, di ruang hening itu kita akan menemukan ketenangan yang tidak bisa dibeli, kesehatan mental yang prima, dan kedekatan yang mesra dengan Sang Pencipta. Referensi ilmiah Killingsworth, M.A. dan Gilbert, D.T. 2010. A Wandering Mind is an Unhappy Mind. Science 330, 6006, 932. Studi ini membuktikan bahwa kebahagiaan berbanding lurus dengan fokus pada momen saat ini, bukan pada lamunan tentang identitas atau masa lalu garis miring depan. Brewer, J.A. et al. 2011. Meditation experience is associated with differences in default mode network activity and connectivity. Proceedings of the National Academy of Sciences menjelaskan bagaimana praktik kesadaran garis miring mindfulness menenangkan bagian otak yang memproses referensi diri dan ego.